Di balik tawa ringan dan tubuhnya yang tampak sederhana, tersimpan sebuah rahasia besar yang telah berusia ribuan tahun. Sosok itu bernama Kiai Semar. Dalam kisah pewayangan Jawa, ia sering muncul sebagai punakawan, pelayan para satria, figur jenaka yang seolah hanya berfungsi mencairkan suasana. Namun, benarkah Semar hanyalah tokoh pelengkap? Ataukah justru ia adalah kunci dari keseimbangan dunia yang tak banyak diketahui manusia? Banyak orang memandang Semar sebagai simbol kerendahan hati dan kebijaksanaan rakyat kecil. Ia berpakaian sederhana, berbicara apa adanya, bahkan kerap menjadi bahan tertawaan. Tetapi dalam tradisi Jawa kuno, penampilan bukanlah cermin hakikat. Justru yang tampak rendah seringkali menyimpan kuasa paling dalam. Dari sinilah pertanyaan besar itu muncul. Siapakah sebenarnya Kiai Semar? Legenda menyebutkan bahwa Semar bukan manusia biasa. Ia tidak terikat oleh usia, tidak tunduk pada kematian, dan tidak berada sepenuhnya di dunia manusia. Ia hadir sebagai makhluk abadi, penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Ketika tatanan alam mulai goyah, ketika kekuasaan melampaui batas, dan ketika manusia lupa pada asal-usulnya, disitulah Semar muncul. Bukan sebagai raja, melainkan sebagai pengingat. Namun anehnya, peran sebesar itu justru disembunyikan di balik sikap rendah dan laku yang sederhana. Semar tidak pernah duduk di singgasana, tidak memimpin pasukan, dan tidak mengklaim kekuasaan. Ia memilih berada di samping, berjalan bersama para satria, menuntun tanpa memaksa, seolah-olah ia ingin mengajarkan satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Dalam banyak kisah, ketika para raja terjebak kesombongan, nasihat Semar terdengar paling jujur. Ketika para pahlawan bimbang oleh ambisi, kata-kata Semar justru menjadi penyeimbang. Ia menegur tanpa menghakimi, mengingatkan tanpa merendahkan, dan seringkali kebenaran keluar dari mulutnya dengan cara yang paling sederhana, namun menghantam nurani paling dalam. Mengapa sosok sepenting ini justru disamarkan? Mengapa penjaga keseimbangan langit dan bumi memilih wajah rakyat jelata? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kisah Kiai Semar tidak pernah selesai dibahas. Bahkan hingga hari ini, ia bukan sekadar tokoh cerita, melainkan simbol falsafah hidup yang diwariskan turun-temurun oleh budaya Jawa. Episode ini bukan untuk menjawab semuanya. Episode ini adalah pintu pembuka, sebuah undangan untuk menyelami dunia di mana mitos, filosofi, dan kepercayaan leluhur saling bertaut. Di episode-episode berikutnya, kita akan menelusuri asal-usul Semar, perannya di alam semesta, serta alasan mengapa ia disebut sebagai penjaga keseimbangan yang tak tergantikan. Sebelum melanjutkan kisah ini lebih jauh, dukungan kalian sangat berarti. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan hidup, dan dimudahkan jalannya menuju surga. Dengan dukungan kalian, kisah-kisah warisan Nusantara ini akan terus hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Dan kini, bersiaplah, karena perjalanan untuk mengungkap siapa sebenarnya Kiai Semar baru saja dimulai. Pada masa ketika dunia belum dipahami dengan logika seperti hari ini, masyarakat Jawa kuno melihat alam semesta sebagai ruang hidup yang berlapis. Dunia manusia hanyalah satu bagian kecil dari tatanan besar yang mengelilinginya. Di luar apa yang terlihat mata, terdapat jagat tak kasat mata yang diyakini selalu hadir, mengamati, dan ikut menentukan arah kehidupan. Bagi orang Jawa lama, alam bukan benda mati. Gunung dipandang sebagai poros kekuatan, hutan sebagai wilayah sunyi yang menyimpan energi, dan sungai sebagai aliran kehidupan. Setiap unsur memiliki perannya masing-masing. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, keseimbangan terjaga. Namun ketika batas dilanggar, alam akan memberi tanda. Di atas dunia manusia, kepercayaan Jawa mengenal Kahyangan sebagai ruang langit tempat kekuatan agung bersemayam. Kahyangan bukan sekadar tempat para dewa, melainkan pusat tatanan kosmis. Dari sanalah hukum keseimbangan diturunkan, mengatur hubungan antara langit, bumi, dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Para raja dipercaya memegang amanah besar. Mereka bukan hanya pemimpin kerajaan, tetapi juga penyangga keseimbangan jagat. Keputusan seorang raja diyakini mampu membawa kemakmuran atau justru mendatangkan petaka. Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh dipisahkan dari kebijaksanaan dan pengendalian diri. Namun dalam perjalanan waktu, manusia sering lupa akan perannya. Keserakahan mulai tumbuh. Kekuasaan dijadikan alat pemuas ambisi, dan suara nurani perlahan diabaikan.
Saat itulah tanda-tanda ketidakseimbangan mulai bermunculan. Konflik antar kerajaan, penderitaan rakyat, dan kekacauan alam menjadi gambaran yang berulang. Kepercayaan Jawa meyakini bahwa dalam kondisi seperti itu, akan selalu ada kekuatan penyeimbang yang bekerja dalam diam. Mereka bukan penguasa, bukan pula pahlawan yang dielu-elukan. Mereka hadir sebagai pengamat, pengingat, dan penjaga jalur, agar dunia tidak melenceng terlalu jauh dari tatanannya. Dalam ruang di antara langit dan bumi itulah, sosok Kiai Semar menempati posisinya. Ia tidak sepenuhnya berada di kahyangan, namun juga tidak terikat sepenuhnya pada dunia manusia. Keberadaannya melintasi batas, memahami hukum langit sekaligus denyut kehidupan bumi. Semar melihat dunia dengan sudut pandang yang tidak dimiliki manusia biasa. Ia memahami bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Ia menyadari bahwa kesederhanaan seringkali menjadi kunci keseimbangan, meski jarang dihargai. Karena itulah, ia memilih wujud yang jauh dari kesan agung. Di tengah kisah para satria dan raja besar, Semar hadir sebagai bayangan yang setia. Ia menyertai perjalanan, mendengar keluh kesah, dan menegur ketika batas dilanggar. Namun, suaranya tidak selalu lantang. Ia berbicara dengan cara yang lembut, terkadang melalui candaan, terkadang lewat sindiran halus. Dalam kosmologi Jawa, keberadaan Semar bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari mekanisme alam yang memastikan langit dan bumi tetap berada pada porosnya. Selama keseimbangan masih bisa dijaga, ia akan tetap berada di balik layar, menyatu dengan denyut dunia yang terus bergerak. Sebelum manusia mengenal nama Kiai Semar, seperti dalam kisah pewayangan, keberadaannya telah lebih dulu tercatat dalam tatanan langit. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua makhluk diciptakan untuk hidup, tumbuh, dan mati seperti manusia. Ada yang diciptakan untuk menjaga, mengawasi, dan memastikan keseimbangan tetap terpelihara. Bahkan ketika zaman terus berganti, dikisahkan bahwa pada masa awal pembentukan jagat, keseimbangan antara langit dan bumi pernah berada di ambang goyah. Kekuatan langit terlalu jauh dari kehidupan manusia, sementara manusia semakin larut dalam nafsu dan ambisi. Jarak inilah yang menimbulkan kekosongan, sebuah ruang yang berbahaya jika dibiarkan tanpa penjaga. Dari kekosongan itulah, kehendak agung melahirkan sebuah perantara. Sosok yang tidak sepenuhnya berkuasa seperti dewa, namun juga tidak rapuh seperti manusia. Ia ditugaskan untuk memahami dua dunia sekaligus, agar keseimbangan tetap terjaga tanpa merampas kehendak hidup manusia. Sosok itu kelak dikenal sebagai Semar. Sejak awal, takdir Semar bukan untuk memerintah atau disembah. Ia tidak dibekali singgasana atau pasukan. Sebaliknya, ia diberi kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan melihat hakikat di balik penampilan. Ia memahami bahwa dunia tidak selalu diselamatkan oleh kekuatan, tetapi oleh kesadaran. Isyarat tentang takdir besar Semar sering muncul dalam simbol dan perlambang. Tubuhnya digambarkan tidak proporsional, wajahnya sederhana, dan tingkah lakunya kadang tampak lugu. Namun, semua itu bukan tanpa makna. Dalam falsafah Jawa, bentuk luar seringkali menjadi kebalikan dari isi batin. Semakin sederhana wujudnya, semakin besar beban tugas yang dipikulnya. Semar mengetahui sejak awal bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Ia akan hidup di antara manusia yang sering meremehkan, di tengah penguasa yang jarang mendengar, dan di samping satria yang kerap diliputi ambisi. Namun ia juga memahami bahwa perannya bukan untuk dipuji, melainkan untuk memastikan dunia tidak kehilangan arah. Dalam bayang-bayang takdir itu, Semar mulai menyiapkan dirinya. Ia belajar memahami watak manusia, membaca tanda-tanda alam, dan menimbang setiap langkah dengan hati-hati. Ia tidak tergesa turun ke dunia, karena setiap peran besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Keberadaan Semar seringkali terasa sebelum ia benar-benar hadir. Dalam kisah-kisah lama, para tokoh besar kerap mendapatkan mimpi, firasat, atau peringatan halus tentang hadirnya sosok penuntun yang tak biasa. Sosok yang tidak akan memerintah dari depan, tetapi berjalan di belakang, menjaga agar langkah tidak salah arah. Takdir Semar juga terikat pada perubahan zaman. Ia akan muncul ketika dunia berada di persimpangan, saat pilihan manusia menentukan arah keseimbangan. Ia bukan penentu keputusan, tetapi cermin yang memantulkan akibat dari setiap pilihan yang diambil. Di titik inilah, panggilan itu semakin nyata. Semar tidak lagi sekadar bagian dari tatanan langit, tetapi mulai bersiap untuk menjalani peran di dunia manusia. Sebuah peran sunyi, penuh pengorbanan, dan jarang dipahami. Namun justru dari kesunyian itulah,
Keseimbangan bisa dijaga tanpa paksaan. Keputusan untuk turun ke dunia bukanlah langkah ringan bagi Semar. Ia memahami betul bahwa begitu menjejakkan diri di jagat manusia, ia tidak lagi berada dalam kemurnian langit. Dunia manusia penuh dengan hasrat, luka, kesalahan, dan pilihan yang seringkali berlawanan dengan hukum keseimbangan. Namun justru di sanalah perannya dibutuhkan. Penurunan Semar ke bumi tidak digambarkan sebagai peristiwa gemuruh yang mengguncang alam. Tidak ada kilat menyambar atau langit terbelah. Ia turun dalam kesenyapan tanpa kemegahan, seolah menyatu dengan napas dunia itu sendiri. Dalam kepercayaan Jawa, inilah tanda bahwa kehadirannya bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyertai. Bersamaan dengan turunnya ke dunia, Semar melepaskan wujud langitnya. Ia memilih bentuk yang jauh dari kesempurnaan. Tubuhnya dibuat sederhana, wajahnya tidak tampan, dan geraknya tampak biasa. Semua itu bukan hukuman, melainkan pilihan. Dengan wujud itulah, ia bisa mendekati manusia tanpa menimbulkan rasa takut atau kagum berlebihan. Semar mulai berjalan di tengah kehidupan manusia, mengamati dari dekat cara mereka hidup, berbicara, dan berkuasa. Ia melihat bagaimana keinginan kecil bisa berubah menjadi keserakahan besar. Ia menyaksikan bagaimana niat baik sering tersesat oleh ambisi. Dari sinilah pemahamannya tentang dunia manusia semakin dalam. Langkah awal Semar tidak diwarnai peran besar. Ia tidak langsung menasihati raja atau membimbing satria. Ia memilih berada di lapisan paling bawah, hidup bersama rakyat kecil, merasakan lapar, letih, dan ketidakadilan. Dari pengalaman itulah, ia memahami bahwa keseimbangan tidak bisa dijaga dari menara tinggi, melainkan dari tanah tempat manusia berpijak. Dalam perjalanannya, Semar belajar berbicara dengan bahasa yang bisa diterima semua kalangan. Ia tidak menggunakan istilah langit atau hukum kosmis yang rumit. Ia berbicara lewat perumpamaan sederhana, candaan ringan, dan nasihat yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cara inilah yang kelak menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, keberadaan Semar mulai terasa oleh orang-orang tertentu. Para satria yang memiliki kepekaan batin merasakan ketenangan ketika berada di dekatnya. Para penguasa yang masih memiliki nurani mulai gelisah ketika mendengar ucapannya. Meski tak pernah mengaku sebagai siapa-siapa, pengaruh Semar perlahan tumbuh. Namun tidak semua orang memahami niatnya. Ada yang menganggap Semar sekadar abdi, pelawak, atau pengiring yang tidak penting. Ia diremehkan, disepelekan, bahkan dijadikan bahan tertawaan. Semua itu diterimanya tanpa amarah. Semar tahu bahwa perannya bukan untuk dihormati, melainkan untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh terlalu jauh. Langkah awal ini membentuk jalan panjang yang harus ia lalui. Semar tidak terburu-buru. Ia memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu. Ia memilih berjalan perlahan, memastikan setiap langkahnya selaras dengan denyut dunia. Di tengah dunia yang penuh kebisingan ambisi, Semar menetapkan satu prinsip dalam perjalanannya. Ia akan selalu berada di sisi mereka yang sedang diuji kekuasaan, dan ia akan selalu berbicara ketika keseimbangan mulai dilanggar. Meski suaranya sering tenggelam di antara sorak-sorai dunia, setelah menapaki kehidupan manusia dan memahami denyutnya, Semar mulai menjalankan perannya dengan cara yang nyaris tak disadari. Ia tidak berdiri sebagai guru yang memberi perintah, juga tidak tampil sebagai tokoh suci yang menuntut pemujaan. Metode yang ia pilih justru sederhana. Berjalan di samping, berbicara seperlunya, dan hadir ketika dibutuhkan. Semar memahami bahwa manusia sulit menerima nasihat jika disampaikan dengan nada menggurui. Karena itu, ia memilih bahasa yang ringan dan dekat dengan keseharian. Ia menyelipkan makna melalui candaan, teguran halus, dan cerita sederhana. Di balik kata-katanya yang tampak biasa, tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Dalam pergaulannya dengan para satria, Semar tidak pernah memamerkan pengetahuan langit. Ia membiarkan para satria membuat pilihan sendiri, namun selalu mengingatkan tentang akibat dari setiap langkah. Ketika ambisi mulai menguasai, Semar hadir sebagai suara nurani yang menenangkan, bukan sebagai hakim yang menghakimi. Metode Semar juga tampak dalam caranya membaca situasi. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam kepercayaan Jawa, diam bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pengendalian diri. Semar menggunakan keheningan sebagai alat, membiarkan kesadaran tumbuh dari dalam diri orang yang ia dampingi. Kepada para penguasa,
Semar tidak pernah langsung menentang. Ia menyampaikan kebenaran melalui perumpamaan, simbol, dan sindiran yang halus. Cara ini membuat pesan lebih mudah diterima tanpa melukai harga diri. Banyak raja yang baru memahami makna kata-kata Semar setelah peristiwa besar terjadi. Kesederhanaan hidup menjadi metode lain yang dijalankan Semar. Ia menunjukkan bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam kemewahan. Dengan hidup apa adanya, ia memberi contoh bahwa keseimbangan dimulai dari pengendalian diri. Cara hidup ini secara perlahan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk kekuasaan, kehadiran Semar sering menjadi penyejuk. Ia tidak ikut larut dalam konflik, namun juga tidak lari dari tanggung jawab. Ia berdiri di tengah, menjaga agar pertentangan tidak berubah menjadi kehancuran. Inilah metode penyeimbangan yang jarang disadari. Namun metode ini tidak selalu berhasil dengan cepat. Ada kalanya nasihat Semar diabaikan, bahkan dianggap angin lalu. Ia menyadari bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Tugasnya bukan memaksa perubahan, melainkan menjaga agar pintu kesadaran tetap terbuka. Dalam beberapa kisah, Semar terlihat hanya tersenyum ketika ucapannya diremehkan. Senyum itu bukan tanda pasrah, melainkan keyakinan bahwa waktu akan membuktikan kebenaran. Ia percaya bahwa setiap tindakan akan menemukan akibatnya sendiri. Metode Semar menuntut kesabaran yang panjang. Ia berjalan mengikuti alur kehidupan, menunggu momen yang tepat. Ketika keseimbangan mulai terguncang, barulah kata-katanya terasa lebih kuat. Bukan karena suaranya meninggi, tetapi karena situasi telah membuka mata banyak orang. Dengan cara inilah, Semar menjalankan tugasnya tanpa perintah, tanpa paksaan, dan tanpa kemegahan. Sebuah metode sunyi yang menjaga dunia tetap berada pada porosnya, meski seringkali tidak disadari oleh mereka yang dilindunginya. Seiring berjalannya waktu, cara Semar yang tenang dan bersahaja mulai meninggalkan jejak di banyak tempat. Ia tidak pernah mencari pengikut, namun kehadirannya perlahan memengaruhi orang-orang yang berjalan bersamanya. Nasihatnya yang sederhana mulai dibicarakan, sikapnya yang rendah hati mulai diteladani, dan ketenangannya menjadi sandaran di tengah kegelisahan zaman. Para satria yang pernah didampinginya mulai menunjukkan perubahan. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih peka terhadap penderitaan rakyat, dan lebih sadar akan batas kekuasaan. Tanpa disadari, ajaran Semar menyebar melalui tindakan, bukan melalui seruan keras. Pengaruh ini juga sampai ke lingkungan istana. Beberapa raja mulai mempertimbangkan suara rakyat, menahan diri dari keserakahan, dan mengingat kembali tanggung jawab sebagai penjaga keseimbangan. Nama Semar mulai dikenal bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penuntun yang selalu hadir di saat krusial. Namun, setiap pengaruh yang meluas selalu mengundang reaksi. Tidak semua pihak merasa nyaman dengan kehadiran Semar. Bagi penguasa yang gemar menumpuk kuasa, suara hati yang diwakili Semar terasa mengganggu. Nasihat yang menuntut pengendalian diri dianggap sebagai ancaman. Di beberapa tempat, Semar mulai dipandang dengan curiga. Ada yang menganggapnya terlalu ikut campur. Ada pula yang melihatnya sebagai sosok misterius yang sulit ditebak. Kesederhanaannya justru memancing kecurigaan. Karena di dunia yang terbiasa menilai dari penampilan, ketenangan sering disalahartikan sebagai kelemahan tersembunyi. Meskipun demikian, Semar tidak mengubah caranya. Ia tetap berjalan dengan langkah yang sama, berbicara dengan nada yang sama, dan hidup dalam kesederhanaan yang sama. Ia memahami bahwa pengaruh sejati tidak perlu dipertahankan dengan pembelaan, melainkan dengan keteguhan sikap. Semakin luas pengaruhnya, semakin sering Semar berada di tengah konflik besar. Ia hadir saat keputusan penting hendak diambil, saat perang hampir pecah, atau saat kekuasaan mulai kehilangan arah. Dalam situasi seperti itu, satu kalimat darinya sering cukup untuk menahan kehancuran yang lebih besar. Namun di sisi lain, muncul pula pihak-pihak yang secara terang-terangan menolak kehadirannya. Mereka merasa kewibawaan mereka terusik, dan pengaruh mereka terancam. Bagi mereka, keseimbangan yang diajarkan Semar adalah penghalang bagi ambisi pribadi. Benturan mulai terasa, meski belum berubah menjadi konflik terbuka. Bisik-bisik tentang Semar menyebar, sebagian memujinya, sebagian lagi mencurigainya. Dunia mulai terbelah antara mereka yang mendengar suara nurani dan mereka yang memilih menutup mata. Di tengah situasi ini, Semar tetap berada di posisinya. Ia tahu bahwa setiap penjaga keseimbangan akan diuji oleh ketidakseimbangan itu sendiri. Semakin dunia bergeser, semakin berat tugasnya. Pengaruh Semar
kini tidak lagi terbatas pada satu perjalanan atau satu tokoh. Ia telah menjadi bagian dari alur besar yang menggerakkan dunia. Dan ketika pengaruh itu semakin luas, bayangan konflik yang lebih nyata mulai tampak di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Meluasnya pengaruh Semar perlahan membawa dunia pada titik benturan yang tak terelakkan. Apa yang sebelumnya hanya berupa bisik-bisik dan kecurigaan, kini mulai menjelma menjadi sikap terbuka. Para penguasa yang merasa terusik oleh nasihat keseimbangan mulai menunjukkan penolakan, bukan dengan kata-kata, tetapi melalui tindakan. Di beberapa kerajaan, suara hati yang diwakili Semar dianggap sebagai penghalang bagi kebesaran dan kejayaan. Kekuasaan ingin bergerak lebih jauh, menaklukkan lebih banyak wilayah, dan memperkuat pengaruh tanpa batas. Dalam pandangan mereka, keseimbangan hanyalah alasan untuk menahan laju ambisi. Benturan pertama terjadi saat seorang penguasa memilih mengabaikan peringatan halus yang disampaikan Semar. Keputusan diambil tanpa pertimbangan, peperangan dipaksakan, dan rakyat dijadikan alat. Semar tidak berteriak menentang, tetapi ketenangannya justru menjadi cermin yang memperlihatkan kesalahan dengan jelas. Bagi sebagian pihak, sikap Semar dianggap penghinaan terselubung. Ia tidak memuji, tidak mengiyakan, dan tidak ikut larut dalam sanjungan. Dalam dunia yang terbiasa dihormati, keheningan seperti itu terasa menyakitkan. Dari sinilah, permusuhan mulai tumbuh. Semar merasakan perubahan sikap di sekitarnya. Tatapan yang dulu ramah mulai dingin. Kata-kata yang dulu terbuka, kini penuh jarak. Namun ia tidak mundur. Ia memahami bahwa menjaga keseimbangan berarti siap berdiri di antara dua kekuatan yang saling bertentangan. Konflik tidak selalu hadir dalam bentuk senjata. Dalam banyak hal, konflik terbesar justru terjadi di dalam batin. Para satria yang didampingi Semar mulai berada di persimpangan. Mereka harus memilih antara mengikuti ambisi penguasa atau mendengarkan suara nurani yang diajarkan Semar. Ketegangan semakin terasa ketika beberapa pihak secara terbuka meremehkan peran Semar. Ia disebut hanya sebagai abdi tua, pengiring yang terlalu banyak bicara, dan penghalang kemajuan. Kata-kata itu tidak melukai Semar, tetapi menunjukkan betapa jauhnya manusia melangkah dari keseimbangan. Dalam situasi ini, Semar mulai lebih sering berbicara. Bukan dengan nada keras, tetapi dengan kejelasan yang tak bisa disalahartikan. Setiap ucapannya mengandung peringatan, setiap diamnya menyimpan makna. Dunia seolah sedang diuji, apakah masih mampu mendengar kebenaran yang disampaikan dengan lembut. Benturan ini membawa dampak nyata. Keputusan yang diambil tanpa keseimbangan mulai menimbulkan penderitaan. Rakyat kehilangan tempat berpijak. Alam menunjukkan tanda kemarahan. Dan kepercayaan mulai runtuh. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan besar, melainkan karena hilangnya kendali. Semar menyaksikan semua itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa konflik ini belum mencapai puncaknya. Apa yang terjadi baru permulaan. Ketidakseimbangan yang dibiarkan akan menuntut harga yang lebih mahal. Di tengah dunia yang mulai retak oleh ambisi, Semar tetap berdiri pada jalurnya. Ia tidak memilih sisi kekuasaan dan tidak pula memihak pemberontakan. Ia memilih keseimbangan, meski itu berarti berdiri sendirian di tengah pusaran konflik yang semakin menguat. Benturan yang sebelumnya hanya terasa sebagai ketegangan, kini berubah menjadi kenyataan pahit. Keputusan demi keputusan yang diambil tanpa kebijaksanaan mulai menunjukkan akibatnya. Peperangan berkepanjangan, menguras kekuatan, rakyat kehilangan rasa aman, dan alam seolah ikut menanggung luka dari keserakahan manusia. Dalam keadaan seperti ini, suara Semar semakin jarang didengar. Bukan karena ia berhenti berbicara, tetapi karena dunia telah terlalu bising oleh ambisi. Nasihat yang dulu menenangkan, kini dianggap sebagai gangguan. Kesederhanaan yang dulu dihormati, berubah menjadi bahan ejekan. Semar tetap berada di tengah pusaran itu, menyaksikan satu persatu akibat dari ketidakseimbangan. Ia melihat satria yang dahulu jujur, mulai goyah oleh perintah penguasa. Ia menyaksikan raja yang pernah bijaksana, kini terjebak dalam ketakutan kehilangan kuasa. Semua bergerak menjauh dari jalur yang seharusnya. Di titik inilah, Semar mengalami masa paling sunyi dalam perjalanannya. Ia merasa seolah perannya gagal. Kata-kata yang ia sampaikan tidak lagi mencegah kehancuran. Diamnya yang dahulu bermakna kini disalahartikan sebagai ketidakberdayaan. Dunia terus melangkah, meninggalkannya di belakang. Kesunyian itu bukan tanpa rasa sakit. Meski bukan manusia biasa, Semar tetap merasakan beban batin. Ia diciptakan untuk menjaga keseimbangan, namun kini keseimbangan itu runtuh di hadapannya. Ia mulai mempertanyakan,
bukan tentang tugasnya, tetapi tentang kesiapan dunia untuk menerima kebenaran. Di beberapa tempat, kekacauan mencapai puncaknya. Rakyat menderita, alam menunjukkan tanda murka, dan kepercayaan antar manusia memudar. Para penguasa saling menyalahkan, sementara suara nurani semakin tenggelam. Dunia berada di tepi jurang, namun tidak banyak yang menyadarinya. Semar memilih menarik diri dari sorotan. Ia tidak lagi banyak muncul di hadapan para penguasa. Ia berjalan sendiri, menyatu dengan sunyi. Dalam kepercayaan Jawa, masa seperti ini bukan pelarian, melainkan laku batin. Sebuah perjalanan ke dalam diri untuk menemukan kembali keseimbangan yang hilang. Dalam kesendirian itu, Semar mengingat kembali asal tugasnya. Ia bukan penentu pilihan manusia. Ia bukan penguasa yang bisa memaksa arah dunia. Ia hanyalah penjaga jalur yang keberhasilannya bergantung pada kesadaran mereka yang berjalan di atasnya. Di saat yang sama, dunia semakin gelap, konflik meluas, penderitaan bertambah, dan harapan menipis. Banyak yang mulai bertanya, kemana perginya suara yang dahulu menenangkan itu? Namun pertanyaan itu datang terlambat, ketika luka telah terlanjur dalam. Bagi Semar, inilah ujian terberat. Bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kesabaran. Ia tahu bahwa keseimbangan tidak selalu pulih lewat peringatan awal. Terkadang, dunia harus merasakan dampak dari pilihannya sendiri sebelum mau kembali mendengar. Dalam kegelapan inilah, Semar menunggu, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan keyakinan yang tenang. Ia memahami bahwa titik terendah seringkali menjadi awal dari kesadaran, dan ketika dunia benar-benar berada di ambang kehancuran, saat itulah perubahan paling besar biasanya dimulai. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, ketika dunia nyaris kehilangan arah, tanda-tanda perubahan mulai muncul secara perlahan, bukan dalam bentuk keajaiban yang menggelegar, melainkan melalui getaran batin yang menyentuh kesadaran manusia. Rasa gelisah, takut dan penyesalan mulai merayap ke dalam hati mereka yang sebelumnya menutup mata. Para satria yang dahulu mengabaikan nasihat Semar mulai merasakan beban dari keputusan mereka sendiri. Kemenangan terasa hampa. Kekuasaan tidak lagi memberi ketenangan, dan sorak-sorai berubah menjadi sunyi yang menyiksa. Dalam kesunyian itulah, ingatan tentang kata-kata Semar kembali terngiang. Di sisi lain, para penguasa mulai melihat dampak nyata dari ketidakseimbangan. Rakyat menjauh, alam tidak lagi bersahabat, dan kepercayaan runtuh perlahan. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya mempercepat kehancuran. Namun kesadaran ini tidak datang dari tekanan luar, melainkan dari kehampaan yang tak bisa diisi oleh kuasa. Pada saat yang sama, Semar kembali melangkah keluar dari kesunyian. Ia tidak datang membawa amarah atau tuntutan. Kehadirannya tetap sama, tenang, dan sederhana. Namun kali ini, dunia berada dalam kondisi yang berbeda. Luka yang dirasakan membuat hati lebih terbuka untuk mendengar. Ketika Semar berbicara, kata-katanya tidak berubah. Ia tetap menggunakan bahasa yang lembut, perumpamaan sederhana, dan nasihat yang membumi. Namun, situasi telah memberi makna baru pada setiap ucapannya. Apa yang dulu diabaikan, kini terasa sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa satria mulai berani mengambil sikap berbeda. Mereka menahan diri, menghentikan kekerasan, dan memilih jalan yang lebih bijaksana. Keputusan kecil ini menjadi pemicu perubahan yang lebih besar. Kesadaran menyebar, bukan melalui paksaan, tetapi melalui teladan. Dalam kepercayaan Jawa, pertolongan tertinggi tidak selalu datang dari luar. Ia muncul ketika manusia siap menerima. Inilah bentuk pertolongan yang sesungguhnya. Kesadaran yang bangkit dari dalam, dipandu oleh suara yang selama ini setia menunggu. Semar tidak mengklaim keberhasilan. Ia tidak menuntut pengakuan atas perannya. Ia hanya memastikan bahwa jalur keseimbangan kembali terlihat. Dunia mulai bergerak menjauh dari jurang. Bukan karena kekuatan besar, tetapi karena manusia mulai memahami batasnya sendiri. Alam pun perlahan menunjukkan perubahan. Tanda-tanda kemarahan mereda, dan ketegangan berkurang. Bukan karena dunia sepenuhnya pulih, tetapi karena arah langkah telah berubah. Keseimbangan mulai menemukan jalannya kembali. Bagi Semar, momen ini adalah pengingat bahwa tugasnya bukan sia-sia. Meski sering terlupakan, kehadirannya tetap memiliki arti ketika waktu telah matang. Ia kembali ke posisinya, tidak di depan, tidak pula di belakang, tetapi di samping, menjaga agar langkah tidak kembali salah arah. Di tengah dunia yang mulai sadar akan kesalahannya, peran Semar terasa lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sebagai penguasa,
melainkan sebagai penuntun yang setia. Dan dari kesadaran inilah, perubahan sejati mulai tumbuh, perlahan namun pasti, mengarah pada keseimbangan yang sempat hilang. Perubahan yang berawal dari kesadaran batin, perlahan menjelma menjadi kenyataan yang bisa dirasakan. Keputusan-keputusan baru mulai diambil dengan pertimbangan yang lebih tenang. Kekerasan yang dahulu dianggap jalan keluar kini ditahan, digantikan dengan sikap berhati-hati dan penuh perenungan. Dunia belum sepenuhnya pulih, namun arah langkahnya telah berubah. Para satria yang sebelumnya larut dalam ambisi mulai menunjukkan wajah yang berbeda. Mereka kembali mendengar keluh kesah rakyat, menimbang dampak setiap tindakan, dan menahan diri dari keinginan untuk menang dengan cara apapun. Kemenangan tidak lagi diukur dari wilayah yang dikuasai, melainkan dari ketenangan yang tercipta. Di lingkungan istana, perubahan terasa lebih pelan namun pasti. Beberapa penguasa mulai mengakui kesalahan tanpa perlu diucapkan secara terbuka. Kebijakan yang menindas mulai ditarik. Keputusan yang tergesa mulai diperbaiki. Tidak semua perubahan terjadi serentak, tetapi benih keseimbangan telah tertanam. Semar menyaksikan semua itu dari dekat, tanpa ikut merayakan. Baginya, kemenangan bukan tentang pengakuan, melainkan tentang pulihnya jalur yang sempat menyimpang. Ia tidak berdiri di depan untuk menerima pujian, dan tidak pula menghilang sepenuhnya. Ia tetap berada di samping, memastikan perubahan berjalan tanpa kembali melenceng. Rakyat mulai merasakan dampak paling nyata. Ketakutan berangsur reda, harapan perlahan tumbuh. Alam pun menunjukkan tanda-tanda yang lebih bersahabat. Hujan turun pada waktunya, tanah kembali subur, dan perjalanan terasa lebih aman. Dalam kepercayaan Jawa, ini adalah pertanda bahwa keseimbangan mulai menemukan tempatnya kembali. Namun kemenangan ini bukan akhir dari perjuangan. Semar memahami bahwa keseimbangan bukan keadaan yang tetap. Ia harus dijaga, dirawat, dan diingatkan terus-menerus. Dunia selalu bergerak, dan godaan untuk melampaui batas akan selalu ada. Karena itu, Semar tidak mengendurkan kewaspadaan. Ia tetap mengamati, tetap mendengar, dan tetap siap berbicara ketika diperlukan. Pengalamannya mengajarkan bahwa kemenangan sejati seringkali bersifat sunyi. Ia tidak diiringi sorak-sorai, tetapi dirasakan dalam ketenangan yang bertahan. Dalam beberapa kisah, para satria mulai memahami siapa sebenarnya Semar. Bukan sebagai abdi biasa, tetapi sebagai penuntun yang setia. Pemahaman ini tidak selalu diucapkan, namun tercermin dalam sikap hormat yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa kebijaksanaan sering datang dari tempat yang tidak terduga. Bagi Semar sendiri, kemenangan ini adalah pengingat akan makna tugasnya. Ia diciptakan bukan untuk mengubah dunia dengan paksa, melainkan untuk memastikan dunia selalu memiliki kesempatan untuk kembali ke jalurnya. Selama manusia masih mau belajar dari kesalahan, keseimbangan akan selalu menemukan jalannya. Di tengah dunia yang perlahan membaik, Semar kembali menjalani perannya dengan kesederhanaan yang sama. Ia tahu bahwa tugas penjaga keseimbangan tidak pernah benar-benar selesai. Namun untuk saat ini, dunia telah melangkah menjauh dari jurang, dan itu sudah cukup untuk disebut sebagai kemenangan. Setelah keseimbangan kembali menemukan jalurnya, kehadiran Semar tidak lagi terasa mencolok. Ia tidak meninggalkan jejak berupa bangunan, kerajaan, atau kekuasaan yang bisa ditunjuk dengan jari. Namun justru dalam ketidakhadirannya itulah, warisan Semar mulai hidup lebih kuat di dalam kesadaran manusia. Nilai-nilai yang ia tanamkan tidak terikat pada satu zaman atau satu tokoh. Kesederhanaan, pengendalian diri, dan keberanian untuk jujur pada nurani menjadi bekal yang terus diwariskan. Dalam budaya Jawa, ajaran semacam ini tidak selalu diajarkan melalui kitab, melainkan melalui laku hidup dan cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi. Dalam dunia pewayangan, Semar tetap hadir sebagai punakawan, sosok yang tampak sederhana, namun memegang peran penting. Setiap kemunculannya selalu membawa makna. Ia menjadi pengingat bahwa di balik kemegahan para satria, ada suara sunyi yang menjaga agar kekuatan tidak berubah menjadi kehancuran. Warisan Semar juga hidup dalam falsafah kepemimpinan Jawa. Seorang pemimpin sejati tidak hanya dituntut kuat, tetapi juga mampu menahan diri. Kekuasaan bukan alat untuk menindas, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Nilai ini menjadi fondasi moral yang terus diulang dalam kisah dan petuah leluhur. Di kalangan rakyat, Semar dikenang sebagai lambang kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa martabat manusia
tidak ditentukan oleh pangkat atau harta, melainkan oleh sikap dan pilihan hidup. Kesederhanaannya menjadi cermin bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu lahir dari kemewahan. Dalam kepercayaan Jawa, Semar tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir sebagai simbol keseimbangan yang selalu dibutuhkan. Ketika dunia kembali goyah, kisah tentangnya akan kembali diceritakan. Bukan untuk menghidupkan mitos, tetapi untuk mengingatkan nilai yang hampir dilupakan. Banyak ajaran Semar disampaikan tanpa kata-kata langsung. Ia mengajarkan melalui sikap, melalui diam yang bermakna, dan melalui keberanian untuk tetap lurus di tengah tekanan. Cara inilah yang membuat warisannya tidak mudah pudar oleh perubahan zaman. Semar juga menjadi penghubung antara dunia lama dan dunia baru. Ketika kepercayaan dan nilai-nilai terus bergeser, kisahnya tetap relevan karena berbicara tentang hal yang paling mendasar, keseimbangan hidup. Selama manusia masih berhadapan dengan ambisi dan kekuasaan, pesan Semar akan selalu menemukan tempatnya. Di balik semua itu, Semar tidak pernah menuntut dikenang. Ia tidak membutuhkan puja atau pengakuan. Warisannya justru hidup karena manusia memilih untuk menghidupkannya. Dalam setiap keputusan yang diambil dengan kebijaksanaan, dalam setiap kekuasaan yang ditahan oleh nurani, disitulah jejak Semar berlanjut. Dan selama nilai-nilai itu masih dijaga, Semar akan tetap hadir. Bukan sebagai tokoh cerita semata, tetapi sebagai bagian dari jiwa budaya Jawa yang terus bernapas di tengah perubahan zaman. Kisah Kiai Semar pada akhirnya bukan hanya tentang satu sosok dalam cerita pewayangan. Ia adalah cermin yang diletakkan di hadapan manusia, memantulkan siapa diri kita saat berhadapan dengan kekuasaan, pilihan, dan tanggung jawab. Dalam kesederhanaannya, Semar mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa seimbang kita melangkah. Sepanjang perjalanan kisah ini, Semar tidak pernah berubah. Yang berubah adalah dunia di sekelilingnya. Manusia datang dan pergi, kekuasaan naik dan runtuh, ambisi silih berganti. Namun Semar tetap setia pada satu peran, menjaga agar dunia tidak kehilangan porosnya. Dari sini, kita diajak merenung bahwa keteguhan seringkali lebih kuat daripada kekuasaan. Dalam kehidupan nyata, tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemimpin besar atau tokoh yang dikenang sejarah. Namun, setiap orang memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan dalam lingkupnya masing-masing. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keputusan kecil sehari-hari, disitulah nilai Semar menemukan bentuknya yang paling nyata. Semar juga mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Ia sering hadir dalam bisikan hati, dalam rasa tidak nyaman ketika melanggar batas, dan dalam ketenangan saat memilih jalan yang benar. Meski sulit, dunia modern yang bising sering membuat suara ini tertutup, namun bukan berarti ia hilang. Kisah ini mengajarkan bahwa kegagalan, kehancuran, dan titik terendah bukan akhir segalanya. Seperti dunia yang nyaris runtuh dalam perjalanan Semar, kesadaran sering lahir justru dari luka. Ketika manusia mau berhenti sejenak dan mendengar, keseimbangan selalu punya kesempatan untuk kembali. Semar tidak mengajarkan kesempurnaan. Ia mengajarkan kesadaran bahwa manusia boleh memiliki keinginan, kekuasaan, dan cita-cita selama tidak melupakan batas dan tanggung jawab. Inilah pesan yang membuat kisah Semar tetap hidup lintas zaman, melampaui mitos dan cerita. Sebagai penutup perjalanan ini, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri. Dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, apakah kita sedang menjaga keseimbangan? Atau justru ikut mendorong dunia menjauh dari porosnya? Apakah kita berani mendengar suara nurani, meski tidak selalu nyaman? Jika kisah ini memberi manfaat dan renungan, semoga ia tidak berhenti sebagai hiburan semata. Biarlah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pengingat dalam setiap langkah. Semoga yang mendengarkan dan mendukung kisah ini dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan hidup, dan dimudahkan jalannya menuju surga. Dengan demikian, perjalanan kisah Kiai Semar berakhir di sini. Namun, maknanya tidak pernah benar-benar selesai. Selama manusia masih mencari keseimbangan dalam hidupnya, selama itu pula, Semar akan selalu hadir. Bukan di panggung cerita, melainkan di dalam kesadaran kita masing-masing.